Rafiki. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiki Effendi, biasa dipanggil Rafiki. Saya dari Tangerang, saya dari kelas 4A Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Salam kenal Pak Prof. Dan salam kenal semuanya. Matur nuwun. Selamat sore semua mahasiswa yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Nah, saya pengen kenalan dulu dengan Mas Rafiki Effendi. Mana tuh Mas Rafiki Effendi? Dibuka dulu ininya. Sambil pertama kali mungkin Pak Habib bisa menyiapkan foto bersama dulu ya di awalnya. Silakan Mas Rafiki Effendi memberikan perkenalan lebih dahulu. Effendi, biasa dipanggil Rafiki. Saya dari Tangerang, saya dari kelas 4A Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Salam kenal Pak Prof. Dan salam kenal semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, memangnya Mas Rafiki belum pada kenal dengan teman-temannya? Ada yang belum kenal, Pak. Oh, ini gara-gara pandemi ya? Iya. Tadi ada melihat Mbak Wardah. Mana ya Mbak Wardah ya? Saya Pak. Ya, Mbak Putri Wardah. Silakan berkenalan dulu Mbak Putri. Nah, kok tepat ya feeling saya yang cabi-cabi sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Putri Wardah Koroto Aini. Saya dari Psikologi Islam semester 6. Nah, pas. Bentar ya, Psikologi Islam. Oke, baik. Mbak Putri, kenapa memilih Psikologi Islam, Mbak? Awalnya senang aja sih Pak, karena adik itu beda gitu kan sama saya. Terus kadang tuh orang tua suka nanya, kok bisa ya anak pertama sama anak kedua kok bedanya jauh banget, katanya gitu. Padahal pola didiknya sama, keluarganya sama, katanya gitu. Terus setelah saya kuliah, saya baru paham ternyata yang membuat berbeda itu saat ibu saya tuh hamil gitu. Jadi emosi ketika mengandung saya dan ketika mengandung adik saya tuh berbeda. Ternyata itu yang membuat karakter saya dan adik saya berbeda 360 derajat. Sambil lalu teman-teman sambil menunggu sholat bergantian, masing-masing teman-teman menyiapkan satu lembar kertas putih. Udah toh? Ada? Ya. Lalu pensil 2B ada? Ya. Sekarang saya minta Anda masing-masing orang yang hadir di ruangan Zoom meeting ini menuliskan nama di sudut kanan atas kertas putih Anda. Lalu jenis kelamin, kemudian usia. Dan di bawahnya, saya anak berapa dari berapa orang bersaudara. Misalnya, saya anak ketiga dari 5 orang bersaudara. Tulislah di bawahnya 3/5, berarti menyatakan bahwa Anda anak ketiga dari 5 orang bersaudara. Maaf Prof, bisa diulang? Bisa. Yang pertama nama Anda dulu secara lengkap menggunakan huruf kapital. Di bawahnya usia berapa tahun. Di bawahnya lagi jenis kelamin Anda. Kalau misalnya Mas Rafiki Effendi lupa jenis kelaminnya, tanya saya akan nunjukin jenis kelaminnya. Yang terakhir adalah urutan kelahiran Anda. Anda anak keberapa dari berapa orang bersaudara. Misalnya Mas Rafiki anak ketiga dari 5 orang bersaudara, maka tulislah 3/5. Tugas Anda selama 10 menit menggambar orang secara lengkap. Maksud daripada lengkap adalah memiliki
bagian-bagian organ tubuhnya sehingga dia disebut orang, bukan orang-orangan sawah, boneka, atau manekin. Nah, nanti kira-kira jam 3.30 semua selesai, saya akan memilih orang yang akan mempresentasikan gambarnya. Mudah-mudahan di jam 3.30 atau paling lambat 3.45 semua sudah selesai sholat asar. Mungkin begitu Pak Habib? Ya, baik Prof, nggak apa-apa. Jangan aja nggak apa-apa Prof. Ya. Kita kan beda-beda tempat ini, jadi tidak bersamaan waktunya. Bisa ada yang di Indonesia Timur, ada yang tengah, ada yang barat, jadi dari Sabang sampai Merauke. Ini ada Prof. Jadi sambil berjalan nggak apa-apa Prof. Baiklah kalau begitu. Baik, ayo sekarang saya beri waktu 15 menit. Nah, ini Pak Habib, ada teman saya Ustadz Agus Maksum dari Madura. Itu undangan saya yang supaya bisa mengikuti kajian peran psikologi terhadap UMKM dan kewirausahaan. Selamat datang Mas Agus Maksum. Ya udah masuk. Udah. Silakan selama 15 menit ya, kita sambil break menunggu slot asar dan kita mengerjakan tugas yang saya berikan. Adalah pendidikan ilmu psikologi yang saya tekuni dari mulai S1, S2 sampai mungkin beberapa pendidikan ini dianggap gila oleh banyak orang, tetapi pada saat itu saya menganggap diri saya juga gila sih. Sekolah nggak jelas begini ya. Tetapi pada saat sekarang justru sangat bermanfaat ketika tadi seperti kata Mbak Putri, Mbak Puput ingin melakukan rekrutmen dan sebagainya. Justru malah sekarang semakin kita tajam untuk melihat sisi individu berdasarkan latar belakang pendidikannya. Tapi yang paling utama, yang paling saya banggakan adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah kewenangan saya menjadi instruktur dan menjadi monitoring serta pencipta kurikulum pelatihan-pelatihan sertifikasi profesi di Indonesia. Dan yang ketujuh adalah sebagai asesor kompetensi, artinya memiliki kewenangan untuk menilai kompetensi-kompetensi SDM berdasarkan atas profesinya. Lalu bersama dengan Pak Habib dulu nomor 8 dengan 9, yaitu kita sama-sama belajar mengenai Human Resources Staff dan Human Resources Manager. Jadi fungsi utamanya adalah menilai capability dari sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Tak lepas dari situ, saya membidik ke cleaning service supervisor agar bagaimana kita memiliki keahlian di dalam memelihara sebuah bangunan agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Dan 11-12 yang pada saat ini saya ketengahkan bersama dengan Anda adalah tersertifikasi UMKM dan kewirausahaan industri jenjang atau level 4. 13, 14, dan 15 itu adalah keahlian saya di bidang K3, baik K3 umum, konstruksi maupun rumah sakit, karena basic pendidikan saya adalah sebagai seorang dokter. Dan yang ke-16 adalah paling saya banggakan adalah kualifikasi psikolog industri dan organisasi, karena di Indonesia ini baru sedikit yang memiliki kualifikasi psikolog ini berdasarkan atas sertifikasi dari DNSP Republik Indonesia. Nah, kenapa ini saya ketengahkan teman-teman? Ingat, kita memiliki
ijazah-ijazah yang berlogo Garuda itu hanya ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA. Berarti pendidikan yang diakui oleh negara pada umumnya yang berlogo Garuda adalah SD, SMP, SMA. Sementara yang lain adalah berlogo institusi, sah dan meyakinkan juga. Dan sertifikasi BNSP serta SD, SMP, SMA ini menunjukkan kualifikasi kecakapan seseorang pada bidang-bidang tertentu. Maka oleh karena itu, Pak Habib adalah salah satu orang yang sudah mengikuti beberapa sertifikasi-sertifikasi ini. Saya berharap bahwa Anda semua mengikuti jejak beliau. Selanjutnya ini contoh-contoh sertifikasinya. Slide-nya dibuka pas jalan, Bro. Helm? Slide-nya kok nggak bergerak, Bro. Oh, gitu ya? Iya. Ini bergerak nggak? Enggak itu. Yang nggak tahu yang lain ya. Kalau tempat saya di Anteng itu nggak bergerak, Pak. Ya, Pak. Nggak bergerak ya? Ya wes lah. Ini saya sambil bicara aja deh kalau begitu. Oke. Nah, ini saya stop dulu, saya ulang lagi ya. Coba. Ini memang gangguan signal begini nih. Ntar saya coba lagi. Masuk, Pak. Terlihat? Digerakkan, Bro. Ini terlihat nggak? Ya terlihat tapi Oke. Nah, coba diklik, Bro. Coba yang ini. Bawahnya. Nah, klik. mau, Bro. Ya udah, terus gini aja lah ya. Ya. Oke, yang ini adalah model dari sertifikasi atau sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh BNSP. Nah, berikutnya ini adalah pengalaman saya sebagai profesional, adalah praktek sebagai psikolog, dosen, guru, peneliti, dan yang paling saya banggakan adalah instruktur dan asesor kompetensi SDM BNSP. Sebagai motivator, trainer, outbounder, dan hipnoterapi. Jadi di ruangan ini, kalau ada yang mau dihipnotis, ayo, monggo bareng-bareng di ruangan ini ya. Kemudian ini adalah beberapa pelatihan-pelatihan yang sering saya lakukan, terutama adalah paling sering saya lakukan adalah pendidikan anak dan remaja, instruktur pelatihan kualifikasi tatap muka dan asesmen psikologi, serta masa pensiun. Itu yang paling sering saya lakukan. Pesan moral dari saya untuk hari ini, yakinlah setiap perbuatan akan kembali pada diri kita sendiri. Maka fokuslah untuk berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, dan berhati baik. Itu sulit, sangat sulit bahkan. Namun bila Anda tetap fokus pada jalan ini, insya Allah kedepannya Anda semua akan menikmati apa yang sudah Anda tanam, siram, dan peroleh. Izin saya matikan dulu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Atau dari Mas Rafiki Effendi? Udah ini belum? Udah selesai belum gambarnya? Masih proses, Pak. Soalnya baru masih proses. Oke, kalau demikian baik. Kalau demikian saya akan masuk ke dalam materi ya. Mudah-mudahan tidak salah. Pak Habib izin, apakah masuk? Masuk, Bro. Oke. Lanjut. Kalau ini judul kita sore hari ini seperti materi sudah dibagikan ya Pak? Sudah, Bro. Sudah semuanya. Oke. Kelas. Kita sama-sama membuka dari halaman 1 ya. Peran psikologi industri dan organisasi terhadap usaha mikro dan UMKM lah di Indonesia. Oleh saya, RGU Bambang Harijanto, sebagai psikolog industri dan organisasi. Lanjut, Pak. Di segmen pertama, kalau kita ingin menuju
UMKM bangkit, maka diperlukan peran psikologi. Kenapa demikian? Pada saat ini kita sedang mengalami program penjarangan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM, dan kita belum tahu tuh berhentinya kapan, karena pandemi COVID-19 sampai saat ini membuat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM semakin tertekan, bahkan cenderung terpuruk. Dan hal ini membuat masyarakat pelaku UMKM dan kewirausahaan menjadi galau, gegana, kalau istilah anak muda sekarangnya, istilah dari besti itu gegana, gelisah, galau, dan merana. Nah, melihat kegalauan dan stres pelaku UMKM dan menyadari pentingnya peran UMKM dalam menunjang perekonomian Republik Indonesia maupun penyerapan tenaga kerja, maka dirasakan perlu untuk melibatkan para psikolog, psikologi industri dan organisasi untuk menangani situasi dan kondisi UMKM pada saat ini. Problem yang paling utama yang menjadi pokok fokus perhatian para psikolog adalah gejala stres dan depresi. Sebentar. Pak, ditelepon ke teleponnya Bayu aja, Pak. Next. Ya. Nah, sekarang kita tinjau terlebih dahulu adalah peran UMKM pada sektor perekonomian di Indonesia. Yang pertama, UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Bahkan pada saat sekarang banyak usaha yang besar pun gulung tikar oleh karena pandemi ini. Tetapi kita coba lihat, pedagang kaki lima, usaha-usaha di sektor bisnis kecil lainnya justru malah semakin meningkat. Dan minimal tetap bertahan di dalam situasi yang tidak menentu ini. Dan pesatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia menjadikan UMKM mampu menyumbangkan 60,34% terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Itu ya peran UMKM pada sektor. Kenapa kita perlu membahas UMKM ini untuk perekonomian di negara tercinta kita Indonesia. Dan yang kedua adalah UMKM mampu menyerap tenaga kerja serta berperan dalam pemerataan tingkat ekonomi karena dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Nah, pertanyaannya sekarang, Mas Rafiki Effendi, Mas. Iya, Pak. Ke slide berikutnya, Pak. Sebelumnya, Pak. Ya. Oke, ya. Ini, kenapa UMKM mampu menyerap tenaga kerja serta berperan dalam pemerataan tingkat ekonomi? Karena dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Kenapa, Mas? Kalau menurut Mas Rafiki sendiri gimana? Dari pernyataan UMKM justru mampu menyerap tenaga kerja dan berperan dalam pemerataan tingkat ekonomi karena dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Nah, ini yang pokok yang paling penting yang seyogianya kita soroti bersama. Kenapa menurut Mas Rafiki sebagai orang-orang ekonom nih yang lagi belajar ekonomi atau manajemen, kenapa, Mas? Kalau menurut saya itu UMKM itu kayak kita membuka lapangan pekerjaan dan
berusaha membasmi kemiskinan yang ada di dalam masyarakat itu, Pak. Oke, nah Mas Rafiki sendiri punya usaha nggak? Kalau saya sendiri sih belum punya, cuman saya lagi merintis, ikut sama orang gitu. Nah, jadi, ini ya, kita saya ngikut sama orang gitu, bantu jualin punya orang, dan saya mengambil yang dibuat oleh orang tersebut gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Artinya UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja, gitu, tanpa ribet-ribet, dan ternyata mampu melibatkan banyak orang. Coba kita lihat, banyak sekali kalau kita buka di laman Facebook itu usaha ini, usaha itu. Bahkan sekarang ini ada muncul Lazada, apapun itu bentuknya, Shopee, semua menawarkan produk homemade atau pekerjaan hasil kerja tangan atau hasil kerja rumahan. Artinya apa? Setiap orang dapat menjadi pengusaha, minimal untuk dirinya sendiri. Yang dapat dikatakan bahwa orang itu adalah tenaga kerja. Andaikan seluruh masyarakat Indonesia memiliki sumbansaran usaha dengan karakteristik yang berbeda-beda, maka tingkat ekonomi di Indonesia dapat merata. Begitu yang dikatakan teori ini. Next. Oke, nah sekarang peran psikologi terhadap UMKM dan kewirausahaan Indonesia. 1. Terlibat dalam proses input. 2. Berfungsi sebagai mediator dalam hal-hal yang berorientasi pada produktivitas. 3. Berfungsi sebagai mediator dalam hal-hal yang berorientasi pada pemeliharaan. Dan yang keempat adalah terlibat dalam proses outputnya. Coba kalian lihat pada halaman berapa ya itu? Pada halaman saya lihat dulu. Pada halaman 12. Mengapa psikologi terlibat dalam proses input? Tadi Mbak Puput juga mengatakan, kebetulan di pas ada kata input, Mbak Puput mengatakan tertarik masuk ke psikologi karena ingin melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan, termasuk penilaian terhadap karakteristik perilaku secara psikologis dari pelaku UMKM dan kewirausahaan. Yang kedua, berfungsi sebagai mediator yang berorientasi pada produktivitas. Artinya dalam hal ini para psikolog PIO ingin memberikan sumbangan terutama kepada para pelaku UMKM dan para pendamping pelaku UMKM untuk bagaimana meningkatkan, mengemas dari suatu produk sehingga dapat dijadikan sebagai lahan pekerjaan yang pada akhirnya akan menimbulkan hasil yang optimal bagi dirinya sendiri dan keluarga. 3. Berfungsi sebagai mediator dalam hal-hal yang berorientasi pada pemeliharaan. Maksudnya adalah para psikolog ikut berperan aktif di dalam bagaimana memelihara sektor-sektor usaha itu, memberikan sumbang saran bagaimana berperilaku positif agar usaha yang tadinya sudah dibentuk, sudah dibangun, dan sudah dilaksanakan dapat tetap eksis dan terpelihara sampai pada saat ini, terutama pada saat atau situasi
di mana kita sedang dilanda krisis ekonomi akibat pandemi COVID. Dan yang terakhir adalah terlibat dalam proses output. Jadi untuk memelihara stabilitas usaha itu, para psikolog PIO ingin berperan juga dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan, pendampingan-pendampingan, bahkan konsultasi, bimbingan, mentoring kepada para pendamping UMKM dan terutama kepada para pelaku. Karena para psikolog PIO dahulu ketika dia sekolah dilengkapi bekal untuk bagaimana menjadi pendamping agar suatu organisasi, perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya, dimulai dari proses inputnya, yakni merekrut tenaga kerja, pada saat prosesnya sendiri, artinya mengelola usaha itu, dan kemudian outputnya atau hasil diajarkan di sana. Nah, adik-adik yang kebetulan ikut di dalam psikologi Islam, mudah-mudahan dapat pencerahan dari keempat item ini. Artinya para sarjana psikologi diharapkan juga mampu berperan serta di dalam memberikan pendampingan kepada usaha menengah kecil atau UMKM di Indonesia, terutama bagaimana memiliki sikap untuk bertahan di dalam proses usaha ini. Next. Nah, sekarang kita lihat peran perbankan. Yang pertama adalah yang disebut dengan klusterisasi. Nah, Anda bisa melihat dari halaman berapa ya ini? Halaman 1, halaman utama, bahwa perbankan diminta oleh pemerintah untuk ikut berperan serta mengatasi kondisi pandemi ini. Ada 4 pembelajaran kunci yang diberikan oleh perbankan. Yang pertama, klasterisasi. Dengan klasterisasi ini, manfaat yang diperoleh adalah mempermudah bantuan teknis untuk saling membantu dalam transfer teknologi serta mempermudah akses pembiayaan. Karena kadangkala meskipun kita memiliki barang-barang canggih yang berbau teknologi, tapi menurut penilaian pakar hanya 30% yang digunakan. Sisanya untuk game. Ayo, siapa yang jujur menjawab? Pasti kebanyakan game dan media sosial yang urusannya nggak jelas. Padahal dengan klasterisasi ini diharapkan bahwa masyarakat pengguna teknologi saling bantu-membantu di dalam memberikan pembelajaran teknis. Transfer teknologi untuk mempermudah akses pembiayaan dengan cara mengetahui lumbung-lumbung pembiayaan atau investor-investor yang dapat dipergunakan untuk membantu permodalan di dalam usaha ini. Yang kedua adalah bantuan teknis. Perbankan memiliki peran untuk membantu para pelaku usaha atau pelaku UMKM memberikan penjelasan, pendampingan, bantuan di dalam pengembangan produk agar produk yang dikemas, produk yang dihasilkan
sesuai dengan kebutuhan pasar. Ada pepatah mengatakan begini, teman-teman. Misalnya si A, si B, si C sama-sama menjual lemper. Si A, si B menjual lempernya dibungkus dengan daun pisang. Kemudian dijual di atas nampan atau tampah dan dijual di pasar tradisional. Maka ketika dijual, dia harganya paling-paling sekitar 2.000 atau 3.000 atau 5.000 lah paling mahal. Namun ketika ada seorang pengusaha dari sebuah bakery yang terkenal membeli lemper tadi dan dipercantik, misalnya diberikan potongan cabai, diberikan seledri di atasnya, diberikan pita yang bagus, maka harganya bisa menjadi 50.000. Padahal rasa, kemasan, rasa, bahan yang dipergunakan adalah sama dari orang yang sama. Nah, bantuan teknis yang dimaksudkan adalah perbankan memberikan pendampingan bagi usaha UMKM untuk menampilkan produknya sesuai dengan harapan konsumen, serta diberikan bantuan untuk misalnya bagaimana pengemasan, packaging, labeling, standarisasi produk, manajemen keuangan, pemasaran, menggunakan media-media online misalnya dengan sempurna. Yang ketiga, peran perbankan adalah pada akses pembiayaan. Izin sebentar. Oke, dilanjut pada akses pembiayaan. Nah, kadang-kadang begini, muncul suatu dilema. Untuk UMKM, karena merupakan bisnis terbatas, usaha kecil, kadang-kadang suku bunga lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan oleh perbankan kepada pengusaha-pengusaha yang besar. Nah, karena suku bunga yang besar, maka kadangkala pada aspek pembiayaan ini pelaku UMKM menghindarinya. Justru dalam hal ini perbankan diminta untuk bermain cantik, membantu akses pembiayaan, mempermudah proses dengan suku bunga yang
minimal rendah. Next, digitalisasi itu yang keempat. Peran digitalisasi di zaman modern sekarang ini merupakan akses yang luar biasa. Bahkan fitur-fitur dari perbankan pun dapat diakses melalui program digital. Perencanaan keuangan, perencanaan perdagangan, semua dapat diakses dengan proses digital. Bahkan marketing pun ada yang disebutkan sebagai dengan metode marketing digital, merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri lagi bagaimana usaha di Indonesia akan menjadi naik kuantitas dan kualitasnya dengan dukungan digitalisasi. Maka perbankan memiliki peran penting di dalam mendukung UMKM untuk melek digital agar di masa pandemi COVID yang belum tahu akhir ujungnya ini tetap eksis menjalankan usahanya. Next. Yang paling utama adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan suatu program khusus untuk klasterisasi bantuan teknis, akses pembiayaan, dan digitalisasi ini kepada UMKM dengan istilah SIAPI, yaitu Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi. Nah, ini dia. Kenapa BI atau Bank Indonesia meluncurkan program SIAPI? Oke, kenapa Bank Indonesia meluncurkan program SIAPI atau yang disebut atau dikenal dengan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi? Karena gini, pelaku UMKM menurut penelitian Bank Indonesia itu memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah satu, kesadaran pencatatan keuangannya rendah, dan menganggap pencatatan keuangan dianggap sulit karena sistem pembukuan yang amburadul. Bahkan pengetahuan mengenai keuangan, pembukuan keuangan rendah. Akibatnya apa? Seringkali bahwa pengusaha tidak dapat memisahkan mana itu uang usaha dan itu mana uang pribadi. Kadang campur aduk. Ketika ada urusan pribadi, mengambil uang usaha. Sehingga mengesankan bangkrut tak tercatat. Karena apa? Ketika dia mengambil uang itu untuk pribadinya, dia nggak mencatat. Jadi alur dari keluar masuk uangnya itu tidak dapat terkontrol. Kedua, UMKM tidak dapat memenuhi standar pelaporan keuangan yang lazim digunakan untuk memperoleh pembiayaan perbankan. Sehingga ketika para pelaku UMKM mengajukan pembiayaan ke bank, tentu saja bank akan menolak. Biasanya akan ditanya nih, selain kelengkapan pribadi, akan diminta untuk riwayat keuangannya, misalnya rekening 3 bulan terakhir. Dan biasanya rekeningnya tidak begitu aktif. Karena apa? Semuanya di bawah bantal. Keluar masuk duitnya juga di bawah bantal, di bawah kasur, atau di dalam celengan. Sehingga apa? Yang terjadi, riwayat dari mutasi keluar masuk uangnya
tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, UMKM tidak dapat meningkatkan skala usahanya. Kalau dia misalnya pedagang gorengan, ya gorengan itu saja, tidak akan tambah-tambah. Nah, di dalam hal inilah psikolog industri berupaya untuk mempelajari perilaku-perilaku dari pelaku UMKM untuk dikembangkan agar tidak stuck atau berhenti di tempat saja, namun sesuai dengan keinginan Bank Indonesia dan peran perbankan di Indonesia lainnya. Keempat aspek klusterisasi, bantuan teknis, aspek pembiayaan, digitalisasi dirangkum dalam si APIK dapat dijadikan sebagai guidance atau pedoman pelaku UMKM di Indonesia. Next. Nah, ini beberapa peran pemerintah dan swasta di dalam membantu UMKM meningkatkan usahanya. Yang pertama dari Kementerian BUMN dan BRI. Mereka menciptakan program yang namanya next, Pak. Langsung diklik aja. Brilliant Planner. Yang kedua, PT Telkom Indonesia meluncurkan dengan namanya My Sultan. Itu program mereka. PT Grab Indonesia meluncurkan program Terus Usaha, dan PT Gojek Indonesia dan PT Telkomsel Indonesia GoFood, yang Anda mungkin tidak akan pernah gagal paham kalau sudah berbicara mengenai GoFood apapun. Nah, itu adalah usaha-usaha para pemerintah dan rekanan swasta membantu usaha UMKM, pelaku UMKM untuk menaikkan grade usaha dirinya. Siapa sih yang sekarang mengalami kesulitan untuk pesan makanan? GoFood lah jawabannya. Ya nggak sih? Iya, Pak. Usaha-usaha angkutan misalnya. Dulu kita mengenal sepeda motor yang di pengkolan itu ya. Sekarang udah enak, tinggal akses, pesen, ojek udah dateng. Bahkan kita sekarang merasa jadi sultan yang kaya raya, tiap hari ganti mobil, tiap hari ganti dengan berlain-lainan sopirnya. Itu adalah bentuk-bentuk dari pemerintah dan lembaga-lembaga swasta memajukan UMKM. Hanya sayangnya, karena pengetahuan digital yang terbatas, pelaku UMKM tidak pernah menyentuh hal-hal ini. Padahal usahanya mereka dapat didaftarkan. Misalnya contoh melalui GoFood. Kebetulan karena saya adalah salah satu pendiri dari PT Gojek Indonesia, bagian pengembangan dan pengadaan sumber daya manusia, maka peran Gojek Indonesia sangatlah mendukung dan membantu sekali buat UMKM. Namun itu tadi kembali bahwa banyak masyarakat Indonesia, pelaku UMKM, kurang memanfaatkan digitalisasi untuk mendukung usaha mereka. Next. Nah, dan dari kesemuanya ini muncul yang namanya Bapak Bosman Mardigu sebagai investor permodalan dengan menggunakan istilah atau nama Nusantara. Permodalan untuk Nusantara. Itu adalah dengan menggunakan konsep bagi untung dan
dengan bunga yang sangat-sangat rendah, sehingga para UMKM dapat beradaptasi dengan permodalan yang diberikan oleh Bosman Marvigo. Next. Susi Puji Astuti dengan Susi R ya. Beliau dapat menghubungi para investor-investor Jerman. Kenapa? Karena para investor Jerman punya tujuan untuk membangun ekonomi masyarakat Indonesia dengan cara memberikan bunga rendah. Atas usaha-usaha beliau yang berani itu, walaupun di tengah-tengah gejolak COVID-19 ini, beliau tetap eksis. Karena dengan modal yang stabil, pengembalian yang stabil, dan pesan beliau kepada para pengusaha di Indonesia adalah berpola cost dan revenue, cash management harus dikuasai. Isyarat ini adalah untuk diharapkan pelaku UMKM mempertimbangkan dengan sepenuhnya pola pembiayaan dan pengembalian, cash flow atau keluar masuknya keuangan, dan penguasaan terhadap manajemen pembukuan dan keuangan. Kalau itu tidak dimiliki, maka kegagalan akan dicapai. Yang kedua, bisnis keluarga harus memisahkan uang untuk usaha dan untuk kepentingan sendiri. Boleh jadi bahwa pengusaha menerima gaji dan dia diharuskan untuk memanfaatkan gajinya sendiri. Seorang yang memiliki efikasi diri positif, mudah-mudahan usahanya pun akan berhasil dengan positif. Kedua, apa itu optimisme? Adalah bagaimana cara seseorang memandang positif suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi kalau saya misalnya menyelenggarakan sebuah seminar, bagaimana membangun sikap optimis bila kita menghadapi sebuah masalah. Prinsip adalah HHN. Yang pertama adalah hadapi. Jadi jangan dihindari. Kalau Anda mendapatkan sebuah masalah, kadang-kala bersembunyi, atut, takut. Justru ketika Anda menghindari masalah yang Anda alami, bukan menyelesaikan, malah semakin memperpanjang waktu dari masalah itu. Oleh karena itu saran saya, hadapi. Kalau Anda sudah menghadapi dengan berbagai cara, Anda sudah menghadapi dengan berbagai usaha dan upaya, namun belum berhasil, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dialah yang mempunyai segala proses pemecahannya. Dengan suatu prinsip, sebuah masalah selalu akan ada penyelesaiannya. Kalau sebuah masalah tidak ada penyelesaiannya, berarti itu bukan masalah. Dan yang ketiga, bila sudah dihadapi nggak bisa, diserahkan kepada Tuhan, belum ada hasilnya, belum nampak wujud penyelesaiannya, maka nikmatilah. Biarkan persoalan itu membaik dengan sendirinya atau memburuk dengan sendirinya. Itu pesan saya. Namun, kesemuanya itu bangunlah dengan harapan atau hope. Karena harapan itu adalah keseluruhan kemampuan individu yang mengarahkan pada tercapainya tujuan yang diinginkan, dibarengi dengan motivasi untuk mengikuti arahan-arahan dari keinginan tersebut.
pertama, berharaplah kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah resilience atau resiliensi, merupakan kapasitas yang dapat dikembangkan untuk bangkit kembali dari keterpurukan, bangkit kembali dari permasalahan, kegagalan, bahkan peristiwa-peristiwa positif, kemajuan maupun tanggung jawab. Nah, resiliensi ini itu hal yang paling penting dalam kehidupan seseorang sebagai modal psikologi, terutama untuk pelaku MKM. Resilient ini adalah sebagai suatu obat ya, kalau boleh dikatakan dalam ilmu psikologi. Obat yang dapat menyembuhkan dari pemberi harapan palsu misalnya, dari pemberi isu-isu yang negatif atau berita-berita bohong atau hoax, atas keterpurukan yang pernah kita alami, kegagalan yang pernah kita alami. Resiliensi ini merupakan sebuah tahap untuk menyembuhkan agar terbangun kembali kepercayaan diri, sikap optimis, dan pengharapan. Next. Ya, berarti dengan berakhirnya slide ini, berakhir pula materi yang saya berikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Piye pendapat dari Mas Rafiki sendiri? Ayo Mas. Mas Rafiki. Pertanyaan Pak, apa gimana Pak? Ya boleh, pendapatnya dari analisa psikologis yang saya berikan kepadamu. Apakah benar pada saat ini yang Anda pikirkan adalah ya easy going lah, hal-hal yang mudah-mudah saja, mau mikir abot-abot gitu? Enggak sih Pak, saya lagi memikirkan planning ke depannya gitu Pak. Kan saya kan sekarang lagi buka usaha, lagi join sama teman stripping. Pak Habib juga tahu sih Pak, karena Pak Habib juga udah order. Ini produknya minuman ya, makanan berarti? Iya Pak. Oke. Untuk kalangan mahasiswa, sebetulnya nggak ada sih untuk kalangan mahasiswa, kalangan bukan mahasiswa, kalangan tamatan SMA. Kalau namanya pengusaha, itu yang pertama-tama adalah keberanian dulu. Keberanian dan keyakinan berpikir positif ke depan bahwa usahamu akan berhasil. Itu dulu yang diciptakan agar muncul personal trustmu, kepercayaan kepada diri sendiri. Kalau Anda percaya kepada diri sendiri, percaya dengan produk Anda sendiri, insya Allah kedepannya siapapun akan percaya. Nah ini tadi dirimu gak percaya, loh piye, usaha ini masih mahasiswa gimana ya? Nah, itu gak percaya namanya. Iya dong. Tadi kan diminta ada sebuah pengharapan, hope. Ada seorang insan-insan psikologi loh ya. Ada harapan. Coba lilin tuh, kalau lilin sedang menyala, ya toh, pelitanya bermanfaat, meskipun dia mengorbankan diri, ada satu harapan bahwa kegelapan akan diterangi oleh cahaya lilin itu. Jadi yang pertama-tama Mbak Putri harus membangun kepercayaan kepada diri sendiri dulu. Itu. Kedua, membangun kepercayaan kepada produkmu. Memahami dulu kekuatannya dan kelemahannya dari produkmu, apakah perlu diperbaiki atau tidak dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. 3, mempelajari segmen pasarnya. Karakteristik konsumen apa yang mau mengkonsumsi minumanmu atau produkmu itu. Didukung apa? Digitalisasi. Tadi kan ada digitalisasi. Dan
nanti minta tolong Pak Habib mengundang Ustadz Herman bagaimana caranya mahasiswa membuat flyer dan bagaimana caranya untuk mempromosikan produknya melalui Google. Ustadz Herman ahlinya itu staf saya yang temannya Pak Habib juga. Nanti itu ya Mbak Putri ya. Baik Pak, terima kasih. Maaf di Ya. sini hujan. Oh ya, deres ya. Silakan Pak Habib kalau untuk menambahi. Baik, terima kasih sekali Prof atas beberapa masukan. Memang sebenarnya teman-teman ini cukup punya semangat gitu. Saya lihat wajahnya itu wajah-wajah calon pengusaha sebenarnya. Iya betul. Cuma mungkin kadang masih malu karena merasa statusnya masih Mahasiswa. Ya, tapi sebenarnya itu bisa dibangun ketika optimisme ini ya. Kayak Mas Rafiq itu udah dulu ketemu saya nggak berani, malu-malu gitu, sudah tak traktir itu akhirnya jadi berani dia. Oh ya ternyata Pak Puput drakot gitu ya ternyata. Dia udah mulai berani jualan. Pak Puput, Mbak Ami juga itu banyak sekali usaha kegiatannya di pondok ya, atau yang lainnya ya, yang memang sebenarnya potensinya sangat luar biasa. Dan itu coba kita bantu di kelas dengan beberapa model analisis, ada analisis SWOT ya yang kita pelajari di perusahaan, bikin BMC, kemudian Ya betul. melakukan marketing mix, begitu itu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan supaya personal branding, product branding, yang lain bisa dilakukan. Jadi kalau ketemu dengan Pak Habib misalkan, oh Pak Habib itu yang itu ya Pak Putato itu ya yang itulah kira-kira kalau mau bikin video yang Ya betul. itu yang kemudian harus kita ini, oh kalau ketemu Mbak Putri Wardani yang ini tuh yang jualan ini ya kok minuman di depan kampus ya yang rasanya enak itu, oh iya saya kenal seperti itu membangun itu. Dan memang tidak mudah di awal, harus percaya diri bahwa produk yang kita jual itu bagus, punya kelebihan, dan kita bersikap optimis ya, tidak pesimis, tidak hanya asal coba-coba, tapi melakukan sebuah motivasi diri, ada harapan yang dibangun untuk bisa kita lakukan ke depan secara positif. Begitu Prof, mungkin tambah dari saya. Oke, nah itu sangat tepat sekali Pak Habib, bahwa untuk memulai usaha itu benar adalah pertama-tama adalah personal branding dahulu. Kalau orang memandang Bambang itu adalah psikolog, saya kalau Bambang itu dokter. Karena personal branding sudah diketengahkan, sudah dibangun dari awal ada sebagai seorang psikolog. Dan secara eksis kita menekuni profesi itu sebagai suatu peluang usaha dan menawarkannya ke tempat yang tepat. Gitu. Alah, Matur Bapak. ya sama-sama dari tadi kok anggun aja ya. Oke. Ya. Saya mudik Bapak. Oh, udah sampai di di Kedungombo. Udah mau pulang ke Mudik di Kedungombo. Wonosobo Pak. Oh, Wonosobo kok Kedungombo. Oke lah. Ya ketemu lagi habis ya Mas April ya. Habis Lebaran ya, Insya Allah ya. Kalau biasa Bapak. Kalau jalan sama Bapak. Ya, oke.